Kenapa? Yang namanya teroris itu selalu dikait-kaitan dengan pesantren. Padahal apa coba? Santri itu kerjanya cuma ngaji, gasruk. Menghadiri suatu acara launching film judulnya Pesantren. Itu. Dan saya dipilih karena memang kita di CSRC punya program namanya Pesantren for Peace. Film ini itu memberikan semacam framing positif terhadap pesantren. Jadi kebijakan negara itu justru karena filmmakernya punya kesadaran bahwa film lokal itu harus diproteksi, gitu. Bukan cuma didukung. Nah, Korea berhasil karena sekian puluh tahun dia kemudian proteksi. There you go internasional ya. Indonesia cuma lihat Korea suksesnya tapi nggak ngelihat kenapa dia sukses. Proses to the success. Iya, proses proteksi supaya film lokal tuh punya hak ditayang di bioskop kayak gitu. Ini pesan kuat nih. Iya benar. Pemerintah nih harus proteksi dong film kita, film dokumenter. Ustadz Diding juga bilang jangan yang itu terlalu Iya. Gitu. Masyarakat nggak siap. Masyarakat nggak siap. Sebenarnya lebih ke negaranya yang nggak siap. Negaranya nggak siap. Kemudian baru tahun kedua itu produksi film. Itu kan produksi itu lebih proses oriented lagi gitu, bukan. Jadi gini, logikanya pesantren itu sebenarnya dibikin dengan logika vaksin sebenarnya. Kita punya persoalan di dalam Islam menurutku. Jadi persoalannya itu sebenarnya solusinya itu ada di dalam. Makanya tadi Bapak udah bilang bahwa itu kan ilmu yang ada di Islam itu sendiri yang jarang digali sebenarnya. Jadi aku pakai logika itu, makanya terus kemudian aku juga dalam konteks ini untuk melihat Islam dari dalam itu harusnya mereka yang membuat, bukan aku lagi yang dari luar. Iya. Halo, selamat pagi semua. Teman-teman PFP, jumpa lagi di seri podcast Pesantren for Peace CSRC UIN Jakarta bekerja sama dengan Konrad Adenauer Stiftung KAS Jerman. Kita sudah jumpa lagi di seri podcast yang ke-1, 2, 3, 4. Ini yang keempat itu. Biasanya kita ngobrolin soal kontranarasi. Ya, hari ini juga tetap ngobrolin flagship program kita kontranarasi ekstremis, tapi agak geser sedikit nih, dan insya Allah menarik karena kita akan ngebahas tentang peran film dalam promosi narasi positif dan juga kontranarasi. Tentunya saya nggak sendiri, seperti biasa ada yang menemani nih. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Yang pertama ada narasumber utama kita hari ini, Mas Salahuddin Siregar. Sehat Mas? Sehat, makasih. Alhamdulillah. Teman-teman, Mas Udin ini kita biar akrab panggilnya Mas Udin. Beliau adalah sutradara film dokumenter yang cukup famous nih Mas. Enggak yakin sih. Nah, kebetulan hari ini kita akan nggak sedikit sih, banyak ngebahas tentang film Mas Udin yang terkini nih, film Pesantren, yang standing applause-nya luas sekali, banyak di komentari, banyak diapresiasi oleh jutaan masyarakat Indonesia. Nanti kita bahas lebih lanjut ya Mas. Yang kedua, saya punya yang biasa menemani saya, ada Pak Irfan Abu Bakar. Selamat pagi Pak Irfan. Teman-teman sudah lebih familiar mungkin dengan Pak Irfan. Pak Irfan adalah dosen dan peneliti senior di CSRC UIN Jakarta. Beliau juga pakar kontranarasi ekstremis dan moderasi beragama. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Irfan. Waalaikumsalam, selamat pagi. Oke, terima kasih. Tadi seperti di judul awal, kita akan bahas film sebagai media promosi positif dan kontranarasi ekstremis itu. Nah, Mas Udin nih, film Pesantren itu saya sudah nonton. Pak Irfan udah nonton? Udah dong. Saya sudah nonton, Pak Irfan udah nonton. Nah,
apalagi setelah sedikit riset tentang bagaimana si film pesantren ini diproduksi, agak wow ya gitu, karena dari sisi sinematografi, kemudian emosi sih itu. Ceritain dong Mas latar belakang tiba-tiba pesantren. Tiba-tiba pesantren. Ya sebenarnya nggak tiba-tiba, karena kalau di film itu kita sering menemui film satu dengan film yang lain itu berhubungan. Meskipun kadang-kadang tidak direncanakan. Ya. Memang ada filmmaker yang bikin aku mau bikin trilogi gitu. Kalau aku waktu itu bikin film judulnya Negeri di Bawah Kabut, yang bisa nonton di YouTube. Jadi salah satu karakternya itu anak yang mau lulus SD. Terus orang tuanya nggak bisa masukin dia ke sekolah negeri karena ada biayanya itu bukan biaya dari negara, kayak biaya seragam, biaya segala macam itu untuk anak petani itu kan mahal banget ya. Nah terus kemudian orang tuanya memutuskan untuk mengirimnya ke pesantren. Nah kemudian film ini selesai, dan yang kabut tadi, Negeri di Bawah Kabut ini selesai, kemudian rilis tahun 2011, terus diputar di banyak festival internasional. Nah entah kenapa setiap habis pemutaran selalu ada yang komentar. Itu nggak hanya di luar negeri ya. Kalau di luar negeri kadang-kadang aku bisa paham gitu, tapi komentarnya sangat Islamofobik biasanya. Kayak keputusan masuk pesantren itu tuh salah gitu, karena anak itu akan dididik menjadi teroris gitu. Dan itu nggak terjadi hanya di luar negeri, di Indonesia juga ada yang komentar kayak gitu. Yang aku terganggunya lebih kepada kok orang Indonesia juga ada pemahaman seperti itu gitu ya. Jadi kemudian aku baru sadar bahwa selama ini kita memang nggak mengenal pesantren sama sekali sebagai sebuah institusi gitu ya. Juga aku pernah jadi juri juga di film dokumenter di Jamaah Salahuddin di UGM yang bikin. Ada film tentang pesantren, tapi dia hanya syutingnya hanya di pesantren putra di Krapia lagi. Dan waktu itu sampai kemudian jurinya ketika ngelihat ada santri putri itu kayak orang tuh kayak wah gitu, gue bilang ada yang salah kayaknya ini. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ada akumulasi yang gue bilang ya mungkin ini saatnya untuk bikin film tentang pesantren gitu. Di film pesantren itu kan Mas Udin betul-betul menelanjangi penonton dengan fakta bahwa diskriminasi gender itu di pesantren ini nggak ada bahkan gitu ya Mas ya gitu. Ya sebenarnya bukan nggak ada ya, ada, tapi mereka waktu kita syuting itu sebenarnya dia nggak kelihatan segitu kuatnya gitu, karena kita selesai syuting kemudian baru kepala asrama putri mulai berani mengkonfrontasi asrama putra gitu, karena kan kalau mereka bikin acara bersama, misalnya akhir sana itu akhir tahun mereka bikin acara bersama, itu selalu putra yang in charge. Nah sekarang putrinya ngamuk gitu. Di pesantren masih ada satu adegan yang bilang kenapa kalau jadi juri itu cuman putra gitu, dan sementara putrinya itu nggak pernah jadi juri. Jadi kalau santri putri ikut kompetisi itu nggak pernah menang gitu, sementara di luar dia menang gitu. Jadi andaikan kita syutingnya lebih panjang, itu konfliknya mungkin akan lebih kelihatan gitu. Prosesnya lama ya Mas bikin film pesantren itu? Itu dari riset sampai selesai itu risetnya mulai 2015, rilisnya itu 2019. Ya lumayan 4 tahun ya. Iya. Udah gitu kan kalau back to si film Negeri di Atas Kabut tadi ya, Di Bawah Kabut itu kan itu lagi kita di Indonesia itu lagi hot-hotnya banget isu-isu intoleran, terorisme dan lain-lain. Jadi mungkin kebanyakan masyarakat Indonesia justru, apalagi tadi kan backgroundnya ada di desa gitu ya, sangat Islamofobik, kemudian jadi fobia pesantren gitu ya Pak Irfan. Tapi yang bikin aku amazed nih si film pesantren ini, which is ini adalah film dokumenter Mas. Sorry to say, sometimes film dokumenter kan agak boring ya. Ya sometimes, a lot of gitu. Lot of. Tapi menonton film pesantren kayak mau nangis. Especially aku pernah mondok, walaupun cuma sebentar gitu. Jadi kayak feel into the life of pesantren, kemudian ya sampai nangis lah intinya, tersentuh dari segala spektrum itu. Emang segitunya ya direncanain untuk mengaduk-aduk emosi penonton gitu Mas? Direncanakan
dalam arti pendekatannya memang kupilih bentuknya seperti itu gitu, karena kan proses developmentnya juga panjang ya, melibatkan banyak orang, dari eksekutif produsernya itu jadi sedikit info, film itu tuh dibiayain dari 5 negara. Yang Indonesia nggak ada tapi. Wow. Nah kemudian banyak yang terlibat, ada eksekutif produsernya, satu dari Finland, satu dari Afrika Selatan misalnya. Jadi dalam perkembangannya dia ada perubahan gitu, tapi yang paling trigger paling besarnya adalah waktu kasusnya Ahok muncul. Kita sebenarnya waktu itu fokusnya mau ke penonton 2017 ya. 2017. Maunya bikin film itu untuk penonton Eropa justru. Justru kayak mau ngomongin ini Islam di pesantren untuk Eropa. Jadi bentuknya sebenarnya lebih art. Kalau kita nyebutnya lebih art house gitu, lebih mungkin anak-anak sinetron bilang ini Yosef Anggi kali ya. Tapi terus waktu Ahok itu aku pribadi merasa ini lebih penting untuk ke dalam gitu ketimbang keluar. Akhirnya dipilih pendekatan observasional itu. Itulah salah satu kelebihan film, juga dia persuasif kan, dan kelebihan pendekatan observasional juga. Aku ingin penonton tuh ada di pesantrennya. Ketika nonton dia immerse dalam kehidupan itu. Nah, itu pendekatannya direncanakan. Kemudian of course karena pendekatan dipilih, cara syutingnya juga akan mempengaruhi hasilnya gitu. Oke, crystal clear. Jadi gitu ya. Jadi kalau Pak Irfan nih, kita mau ngomongin back to media dakwah gitu. Kalau biasanya kan kita mendengar ceramah lewat khutbah, lewat cuplikan YouTube di konten-konten Ustadz. Nah ini beda dari film gitu. Kalau dari perspektif keagamaan emang ini lumrah ya Pak Irfan? Ya, boleh nggak saya komentarin dulu film pesantren? Boleh, boleh banget. Dari tadi saya pengen ngomongin di film pesantren menurut saya seperti apa, karena saya nonton itu di 2019, persisnya 5 September Mas. Itu pertama rilis ya? Itu disebutnya launching karena saya diundang oleh Indox waktu itu untuk menghadiri suatu acara launching film judulnya Pesantren. Itu. Dan saya dipilih karena memang kita di CSRC punya program namanya Pesantren for Peace. Nah teman-teman Indox melihat ini relevan sekali dengan saya dan CSRC UIN Jakarta. Dan saya sendiri juga alumni pesantren, jadi semua cerita ini cerita tentang kehidupan saya lah. Jadi pengen tahu nih seperti apa. Nah akhirnya saya nonton. Dan dari situ kemudian sebagai orang yang pernah mengenyam pendidikan di pesantren, harusnya saya tidak kaget dong nonton filmnya Mas Udin ini gitu ya. Tapi saya merasa seperti saya melihat sesuatu yang baru. Jadi ada sesuatu yang membuat saya belajar lagi tentang pesantren itu gitu. Jadi bukan hanya orang awam yang pengen tahu, jadi orang kayak saya yang lama hidup di situ malah mendapatkan sesuatu gitu ya. Oh ternyata ada bunyai yang memimpin pesantren. Itu sebelumnya saya juga tidak terlalu tahu gitu loh. Jadi menurut saya memang kalau boleh saya memberikan komentar, film ini itu memberikan semacam framing positif terhadap pesantren yang pada tahun-tahun setelah bom Bali dan serangkaian bom yang ledakkan di Indonesia dan di berbagai negara ya, itu kan memang beberapa mereka kayak Amroji CS itu dari pesantren memang gitu. Kemudian mereka juga kan ditangkapnya di pesantren, misalnya di Tenggulun itu yang di Tenggulun itu di Jawa Timur ya. Sehingga membuat orang dunia pada umum menyoroti gitu sebagai breeding ground dari ekstremisme dan terorisme gitu. Sehingga memunculkan semacam stigma bahwa pesantren ini melahirkan teroris gitu. Nah film Pesantren ini itu kemudian membatalkan semua stigma itu, sehingga dia menjadi sesuatu yang framing positif gitu. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi di pesantren kan 30.000 Mas Udin total jumlahnya. Di Indonesia. Di Indonesia itu total pesantren itu banyak. Dan majority itu pesantren tradisional yang di bawah tradisi Nahdlatul Ulama atau Nahdliyin, termasuk pesantren Kebon Jambu ini pesantren NU.
gitu ya. Oh, Jadi kalau kita lihat 30.000 pesantren itu, majority 99 sekian persen itu tuh moderat. Jadi mengajarkan nilai-nilai kasih sayang, anti kekerasan. Islam Jadi rahmatan lil Islam alamin. rahmatan lil alamin itu udah jadi tradisi berabad-abad di pesantren. Itu adalah cikal bakal daripada moderasi Islam atau agama di Indonesia ini di situ sebenarnya. Orang seperti Gus Dur, Nurholis Majid, Cak Nur, MH Ainun Najib, itu gimana, itu orang-orang yang mendidik bangsa ini untuk menjadi moderat. Itu semua dilahirkan di pesantren. Tapi tiba-tiba orang kemudian jadi negatif gitu. Karena adanya kasus bom Bali dan seterusnya itu. Nah, film ini mengungkapkan kepada dunia wajah sesungguhnya dari pesantren yang 30.000 itu sebenarnya sangat mempromosikan nilai-nilai moderat gitu loh. Nah, menurut saya inilah kekuatan dari film pesantren ini, membantu kita gitu untuk memahami pesantren yang sesungguhnya gitu. Itu Mbak Etun. Ya, kalau saya kira kalau dari sisi dakwah tentu saja agama Islam ini kan sebenarnya pada umumnya agama sih saya kira ya, itu lebih banyak menyentuh sisi emosi daripada reason, daripada akal pikiran gitu, Daripada rasional. daripada aspek rasionalnya. Hampir sebagian besar mayoritas daripada ajaran agama itu tuh menyentuh sisi emosional gitu. Tapi sayangnya sisi emosional ini sering disampaikan itu dalam bentuk ceramah yang satu arah gitu kan. Doktrin ya. Doktrin, kamu harus begini, kamu harus moderat, kamu harus membantu orang miskin, kamu harus rahmatan lil alamin gitu loh. Itu. Jadi dia hanya omon-omon kalau orang sekarang bilang. Nah, film bedanya dia menampilkan kehidupan itu ke layar. Jadi penonton itu ngalami langsung nilai-nilai itu dalam suatu gerak hidup gitu. Itu mereka bisa belajar, dan film tentu saja yang filmnya berkualitas akan menampilkan apa adanya kehidupan itu gitu. Tidak bisa dia poles kemudian menampilkan ini semuanya baik, enggak. Itu film justru menurut saya nih ya, sebagai seorang kritikus film, itu film gak bermutu. Yang bermutu itu justru dia harus nampilin apa adanya. Tapi dari situ kemudian dia memberikan semacam kita merefleksikan kembali nilai-nilai itu. Saya kira itu. Oke, kalau balik ngomongin ke film dokumenter gitu, film pesantren dan lainnya gitu, di Indonesia ini sudah umum belum sih Mas? Sudah seberapa banyak sih aktivis-aktivis sutradara Sineas gitu, terutama di komunitasnya Mas Udin yang sudah aware mengangkat isu-isu anti diskriminasi atau Islamofobik kayak gini Mas? Kalau di dokumenter di Indonesia sebenarnya kita aware dengan isu-isu ketidakadilan secara umum ya. Diskriminasi juga termasuk gitu, dan Islamofobia itu yang sebenarnya agak jarang justru. Yang aku juga jarang menemukan film-film yang seperti itu. Mungkin bukan berarti nggak ada ya, karena terbatasnya persoalan dengan dokumenter kan kita sulit mengakses karena distribusinya yang tidak luas kan. Nah kan itu alasan kenapa kita berusaha, bukan maksa, bagaimana supaya pesantren itu bisa masuk bioskop. Artinya platformnya jelas orang bisa akses gitu, ketimbang kita cuma muter di komunitas kecil yang. Kapan itu kalau nggak salah di 2023 berarti? 2023 dan itu didistribusikan oleh Lola Amaria Production. Jadi kita kerjasama lagi dengan Lola untuk distribusi. Gitu. Speaking of which kan jarang banget ya ada film dokumenter masuk bioskop. Iya jarang, karena biasanya bioskopnya yang nolak karena nggak laku. Ya, itu masuk pesantren masuk bioskop juga prosesnya lama sekali sebenarnya. Sampai kemudian kita dikasih tanggal, terus tanggalnya bersamaan dengan filmnya Joko Anwar misalnya, kita kan yang kita pasti mati lah gitu. Tapi kayak harus affirmative action ya. Untuk film-film seperti ini kita nggak bisa hanya
tergantung pada pasar dong. Nggak bisa, justru kan sebenarnya orang filmmaker Indonesia itu sering ngomongin kalau menjadiin contoh itu Korea kan, kesuksesan film Korea. Jadi waktu Parasite menang Oscar, temanku orang Korea tuh langsung kirim artikel dan arsip bahwa si Bong Joon-ho itu zaman dia masih muda, dia pernah ikut industri film di Korea itu protes supaya negara itu proteksi film lokal. Jadi kebijakan negara itu justru karena filmmakernya punya kesadaran bahwa film lokal itu harus diproteksi, bukan cuma didukung. Nah, Korea berhasil karena sekian puluh tahun dia kemudian proteksi. There you go internasional ya. Indonesia cuma lihat Korea suksesnya tapi nggak ngelihat kenapa dia sukses. Proses to the success. Iya, proses proteksi supaya film lokal tuh punya hak ditayang di bioskop kayak gitu. Ini pesan kuat nih. Iya benar. Pemerintah nih harus proteksi dong film kita, film dokumenter. Nah kalau ngomongin mungkin Pak Irfan lebih sebagai kritikus film tadi, film-film sejenis pesantren ini ada banyak nggak sih Pak Irfan? Ya sebenarnya nggak banyak. Nggak banyak juga. Cuman kan saya sebagai peneliti lah peneliti dan pemerhati film-film yang memang saya mau lihat sejauh mana film-film Indonesia baik yang diputar di bioskop maupun dokumenter itu memang secara istilahnya itu tuh mengangkat tema-tema yang bisa kita nilai bahwa tema-tema itu relevan dengan kehidupan sosial keagamaan kita yang mungkin menghadapi situasi-situasi konflik sosial keagamaan, diskriminasi, intoleransi. Kan film bagaimanapun sebenarnya secara kebudayaan film itu merefleksikan kehidupan sosial. Tapi pada saat yang bersamaan dia juga mengarahkan kehidupan sosial. Terutama film-film yang viral ya, artinya yang ditonton banyak orang, itu kebudayaan masyarakat itu nanti itu diarahkan lagi oleh film. Film sendiri merupakan cerminan dari kehidupan, tapi juga ngajarin orang ini loh yang bagus gitu loh. Nah, kenapa perlu kita melihat film-film yang mengangkat tema toleransi, tema pluralisme, tema anti kekerasan, agar ketika masyarakat menormalkan kekerasan, diskriminasi, intoleransi, film itu men-challenge gitu, menantang norma umum itu jangan sampai jadi normal. Ya tugas saya sebagai pemerhati untuk mempromote ini gitu. Kayak beberapa film misalnya yang dokumenter ya, film Mata Tertutup 2011 garapan Mas Karin Nugroho. Itu dibikin sama teman-teman Ma'arif Institute Muhammadiyah. Saya ingat betul itu nonton itu almarhum Buya Syafi'i Ma'arif naik ojek ke bioskop karena itu macet waktu itu. Saya ingat betul kita nonton bareng kan Mata Tertutup. Nah itu adalah film dokumenter yang bercerita tentang radikalisasi yang dilakukan oleh NII kita. Tahu kan banyak orang yang hilang, anak-anak kuliah, orang tua mengeluhkan. Mahasiswa hilang. Mahasiswa hilang gitu. Jadi mereka didoktrin matanya ditutup. Jadi supaya nggak tahu jalan pulang gitu. Mereka dibawa ke markas kemudian didoktrin dengan ideologi ekstremis gitu. Dan baru hari kan orang walaupun judulnya Mata Tertutup tapi kemudian membuka mata orang. Oh, jadi begini pendidikan keagamaan, di mana pemerintah, di mana universitas kok bisa terjadi seperti ini gitu. Itu Mata Tertutup. Nah, kedua, film yang genre sama itu film yang populer, Tanda Tanya. Film ini garapannya Mas Hanung Bramintyo. Oh, itu bukan dokumenter. Bukan. Ini memang film percintaan. Tapi dia mengangkat tema tentang hubungan interfaith gitu. Interfaith. Antara Muslim, Kristen dan Konghucu pada masa di mana pasca reformasi itu kan anti Cina kuat sekali. Jadi Mas Hanung ini men-challenge gitu apa yang menjadi norma di masyarakat bahwa kita tidak boleh punya hubungan dekat gitu dengan lintas agama, itu tabu, itu melawan nilai-nilai gitu. Nah dia mencoba, tentu ada konflik gitu, orang tua nggak setuju lah hubungan seperti itu. Tapi kemudian mereka mampu mengatasinya. Dan akhirnya kemudian ya walaupun tetap problem itu muncul, tapi dia membuka mata penonton bahwa ternyata sebenarnya anak-anak muda itu biasa saling berhubungan. Nah itu yang ketiga, film yang judulnya Rahmat Islam Nusantara.
itu dia dokumenter agak-agak semi gitu. Rahmat Islam Nusantara ini diproduksi oleh NU. Produsennya itu Gus Mus, Mustafa Bisri. Iya. Nah itu bercerita tentang Banser. Oh, Banser. Banser kan ada tuh anak Banser yang menyelamatkan gereja yang dibom, akhirnya dia mati. Itu jadi untuk mengenang itu dibuatlah film itu. Persis 1 tahun setelah deklarasi ISIS di Mosul 2014. Oke. Nah itu relate banget nih dengan filmnya Pesantren. Pesantren. Mas Udin. Wah, karena apa? Karena mengangkat tradisi NU yang memang toleran gitu ya, memang moderat. Kalau Mas Udin di lembaga pendidikannya pesantren, kalau ini di gerakan sosial keagamaan anak-anak mudanya. Banser itu gitu. tadi. Jadi memang ada, cuman mungkin harus di promote lah. Saya kira harus dipromote gitu. Nah kalau dibalik ke Mas Udin, film pesantren itu kan tadi Pak Irfan bilang ada konflik ada di dalamnya. Kan di film pesantren ini tokoh utamanya 4 ya Mas. Nah yang Mas Udin gali 5 dengan Nyai sebenarnya, iya, tapi dilihat Nyai. dari sudut pandang santrinya. Nah dari konflik yang diangkat sampai resolusi konflik sampai nilai promosi nilai positif tadi, penekanannya ada di mana Mas kalau boleh diceritakan sedikit? Penekanannya ada pada di persoalan bagaimana Islam melihat perempuan sebetulnya. Itu yang tujuan utamanya, meskipun kalau kita bicara soal backgroundnya kan maksudnya latar film itu dibuat kan soal prejudis, soal stigma kan, sebenarnya stigma. Nah, kukira kekuatan film itu aku bisa membicarakan soal stigma, tapi perlu ditemukan mana cara yang paling tepat untuk menceritakan. Bukan cuma tepat tapi penting gitu. Nggak langsung kayak literally ngomongin soal ekstremisme di pesantren gitu kan, kayak terlalu verbal gitu. Telanjang juga lah ya. Iya. Nah, buatku justru yang lebih penting gimana kalau ngomongin bagaimana Islam melihat perempuan gitu kan. Kan itu juga orang sering melihat film pesantren yang orang yang mungkin sepaham dengan apa yang disampaikan, dia melihat filmnya tuh romantik, kayak nggak ada konflik kan. Tapi coba tontonin sama orang-orang yang misogyni. Exactly, bener. Mereka tuh kesel banget nonton film itu. Aku lihat pas ada adegan santri putra tiba-tiba si Nyai datang gitu. Itu kan kayak never happen di pesantren yang lain kan. Iya. Gitu. Nah itu sebenarnya cara mengkritik Islamnya, sebenarnya Islam kan dikritik di film Iya. Tapi dengan cara yang halus gitu. Orang cuma tahu kalau kamu punya pengetahuan bagaimana yang dikritik gitu kan. Kayak persis kan Ibu Nyai duduk. Cuman kemudian dia posisi itu kan sebenarnya secara verbal dia tidak mengatakan apapun, secara visual dia mengatakan banyak hal. Tapi itu faktual kan, artinya ini kita nggak make up gitu. Itu real ada dalam kehidupan pesantren itu. Iya betul. Bahkan ada hal-hal yang mungkin yang terlalu buat kita terlalu ekstrem itu ya, itu harus kayak kita kayak ini terlalu. Kalau Kiai Husein selalu bilang kalau masyarakatnya nggak siap jangan. Oke. Oh justru ini yang penting nih, informasi padahal dibalik. Kiai Husein kan sangat gender oriented kan. Iya, tapi misalnya kayak ada satu kelasnya Ustadz Diding yang ngomongin soal anjing kan, ada bahasa anjing. Sebenarnya aku bukan anjingnya yang aku inginkan, karena kalau aku riset kan aku ngikutin dia ngajar apa nih hari ini. Dia ada satu kelas yang diajarkan yang menurutku justru lebih penting dibanding soal anjing ini. Jadi dia si Ustadz Diding ini kan ustadz muda yang pinter banget. Karena dia pinter banget, dia nggak cuman mengulang apa yang diajarkan ustadznya dulu gitu. Dia belajar lagi, itu dia nemu loh, kok ada pelajaran ini ya di kitab kuning ini ya gitu. Jadi dia mengajarkan bagaimana menggunakan opium dalam Islam untuk pengobatan. Spesifik ya. Jangan salah paham loh. Untuk pengobatan gitu. Ini kan kontekstual dengan ada ibu-ibu yang dulu minta protes di Jakarta Car Free Day yang mau anaknya supaya bisa berobat dengan itu dari sempat ganja. kontroversi itu ya. Kontroversi, tapi kemudian Wapres bilang ya harusnya itu bisa. Kan Wapres yang DPR nggak boleh. So sebenarnya Ustadz ini punya pemahaman yang sama dengan Wapres, karena mereka udah punya pengetahuan itu boleh digunakan untuk obat gitu. Karena untuk obat. Nah itu yang kalau diingatkan kadang-kadang kalau Ustadz Diding juga bilang jangan yang itu terlalu iya. Gitu. Masyarakat nggak siap. Masyarakat nggak siap. Sebenarnya lebih ke negaranya yang nggak siap. Negaranya gitu. nggak siap. Nah itulah film. Jadi dia tanpa artinya tidak menggurui. Film itu menampilkan kehidupan itu sehingga orang kemudian merefleksikannya. Kayak menarik-narik emosi penonton sih sebenarnya. Iya gitu. Beda kalau
itu didiskusikan. Ustadz tadi siapa namanya? Diding. Diding Ustadz punya Diding. pendapat itu bisa jadi kontroversial Mm-mm. dan orang nggak siap. Tapi ketika itu ditampilkan dalam adegan seperti itu, ada orang yang nangkap, ada yang nggak nangkap. Jadi Iya. sebenarnya khawatir itu nggak terlalu ini nggak terhadap ini gitu. Oke. Jadi Seru banget. seru banget ya. Nah, saya mau nambah dari sisi ekstremisme dan perspektif gender ya. Kan seolah-olah dua konsep yang berbeda. Mm-mm. Menurut saya enggak. Karena ada irisan yang sangat kuat. Karena gini, orang kalau lawannya ekstremis kan moderat. Iya. Nah, moderat itu bahasa Islamnya itu tawassut ya i'tidal. Itu artinya berimbang. Di tengah-tengah. Pada dasarnya konsep yang non ekstrim itu adil gitu. Jadi kalau dia ekstrim dia tidak adil. Karena ekstrim kan dia terlalu jomplang ke satu sisi. Tidak ekstrim, tidak adil. Kalau ekstrim tuh berarti dia tidak adil. Oh, ekstrim tidak Iya. adil. Jadi lawannya itu tuh adil, tuh moderat, dia di tengah. Oh, di tengah. Nah, dalam hal ini moderat itu bahasa Arabnya itu berhubungan dengan kata-kata adil, i'tidal, seimbang. Nah, salah satu cerminan dari konsep i'tidal itu adalah keseimbangan dalam memperlakukan gender gitu. Laki bukan berarti melulu diskriminasi ke perempuan, tapi bisa laki-laki juga. Iya. Artinya keseimbangan keadilan gender itu sebenarnya akses yang sama murid santri putra dan santri putri itu. Jadi ketika Mas Udin mengangkat ini menonjolkan perspektif gender, itulah sebenarnya counter narasinya. Mm-mm. Gitu. Counter ekstremis itu di situ karena orang menganggap ini harus anti kekerasan aja. Anti kekerasan itu sebenarnya kan abstrak sekali. Iya. Anti kekerasan Kayak gimana? mana? Ya masa iya ketidakadilan gender kalau hanya dibuktikan dengan menampar kayak gitu itu terlalu ekstrim. Itu kekerasan itu muncul karena paradigmanya gak adil. Cara pandangnya terhadap perempuan itu gak adil, gak seimbang. Ujungnya bisa menyebabkan violent gitu. Nah, jadi sebenarnya bagus banget menurut saya ketimbang langsung ini ekstrim, ini tidak ekstrim kayak gitu. Malah bingung orang memahaminya. Oke. Iya, dan Kiai Husin juga waktu di Kongres Ulama Perempuan pertama, aku lupa ketiga keempat, dia bilang ada 4 step orang jadi ekstremis. Aku cuma ingat yang pertama ya karena itu udah lama. Dia bilang itu yang pertama itu konservatism. Jadi orang konservatif dulu baru dia naik kemudian jadi ekstremis. Yang buatku itu penting banget karena kebanyakan orang itu level kita sekarang tuh banyak konservatif. Exactly. Ya tidak mau istilahnya tidak mau menerima pandangan yang baru gitu. Dan itu terjadi loh di kalangan aku teman-teman aku gitu yang seumuran aku Pak Evan, seumuran aku. Ya. Ya banyak lah, nggak harus ya, seumuran apalagi di kota kamu. besar ya urban ya Mas Iya. ya itu. Aku kan experience banget gitu ibu-ibu muda, ibu-ibu antar anak sekolah gitu kan tiba-tiba temen gue jadi konservatif semua gitu. Iya, Ini apa iya. kabar anak bangsa ke depan gitu. Ya, tapi itu isu identitas juga Mas Udin. Ya, jadi orang-orang yang kehilangan orientasi gitu ya karena globalisasi komersialisasi konsumerisme itu konsumerisme membuat orang kehilangan arah gitu. Sehingga mereka kemudian kemana mereka harus balik kepada pandangan yang konservatif karena ada rasa takut untuk nanti kesana kemari narkoba lah ini ekses daripada modernitas sebenarnya bukan modernitas itu sendiri eksesnya yang ditakutkan sehingga mereka akhirnya nyari perlindungan di pemahaman yang konservatif. Tiba-tiba aku jadi kayak pengen muter film pesantren di sekolah-sekolah di kota besar nih untuk ibu-ibu ya. Harus Untuk ibu-ibu ajak muda. Mas Udin, ajak saya juga untuk diskusikan. Ya sebetulnya salah satu target penontonnya pesantren itu kan sebenarnya ibu-ibu pengajian ya. Itu yang belum kesampaian sampai hari ini. Oke Mas, bungkus. Iya. Karena kan kayak ibu-ibu seumuran aku nih Mas Udin, kayak kita tuh kan lagi ada di fase nyariin sekolah lanjutan untuk anak-anak dan banyak nyarinya pesantren Pak Irfan itu. Dan untuk teman-teman yang sudah terjerumus di lingkaran konservatisme akan mencari pesantren yang
Ya, sesuai dengan memenuhi kebutuhan mereka. mereka gitu. Dan minim pengetahuan bahwa pesantren seperti yang di film dokumenter pesantren yang Mas Udin buat itu. Jadi kayaknya belum sampai informasinya. Ya. Dan di situ kan poin besar bahwa media film itu bisa menjadi medium untuk promosi nilai-nilai positif, itu narasi positif. Ya, betul. Gitu. Nah, aku ada tema satu lagi nih Mas Udin, Pak Irfan terakhir gitu. Tentu pembuatan film dokumenter seperti ini dan relate dengan pesantren terutama sesuai dengan program kita di CSRC, Pak Irfan. Tentu nggak bisa berhenti di sini gitu. Encouraging anak-anak muda kan jadi poin penting ya supaya regenerasi, continuity dan continue to promote nilai-nilai baik dalam pesantren. Ada nggak sih Mas Udin create komunitas untuk ngajak-ngajak anak-anak muda terutama santri gitu dalam proses pembuatan atau mungkin waktu pembuatan film pesantren Mas Udin melibatkan santri atau sekarang ada program baru apa gitu? Please do share. Kalau proses pembuatan pesantren pastinya mereka terlibat ya. Dan selama proses berapa tahun bolak-balik ke situ, aku selalu justru encourage mereka untuk bikin sendiri. Karena jadi gini, logikanya pesantren itu sebenarnya dibikin dengan logika vaksin sebenarnya. Kita punya persoalan di dalam Islam menurutku. Jadi persoalannya itu sebenarnya solusinya itu ada di dalam. Makanya tadi Bapak udah bilang bahwa itu kan ilmu yang ada di Islam itu sendiri yang jarang digali sebenarnya. Jadi aku pakai logika itu, makanya terus kemudian aku juga dalam konteks ini untuk melihat Islam dari dalam itu harusnya mereka yang membuat, bukan aku lagi yang dari luar. Selalu encourage mereka, bahkan ada pernah bantu satu anak yang mau ikut Eagle Award misalnya, aku bisa bantu untuk develop filmnya. Udah ada ya gitu. santri yang mau ikut tapi nggak jadi waktu itu. Nah, kalau aku sendiri bikin komunitas enggak, tapi sangat-sangat menyarankan pesantren-pesantren itu untuk bikin film mereka sendiri. Sebenarnya udah banyak mulai, cuman persoalannya ya kita nggak tahu mau nonton di mana sebenarnya. Tapi kalau di luar, kalau film komunitas kan di luar pengarang pesantren, kalau dari apa observasinya Mas Udin gimana? Artinya orang komunitas bikin film gitu, partisipatif gitu. Tentang hidup saja? mereka aja. Ya, hidup mereka karena gitu. partisipatif tentang hidup mereka ya. Sekarang itu dengan sosial media sebenarnya lebih ke mereka bikin konten untuk sosmed sekarang. Iya. Sebetulnya justru menurutku paling penting sekarang ini justru media literasinya. Media literasi itu kan sebenarnya sebelum bikin film kita pelajari dulu medianya, bagaimana menggunakan dan siapa yang kita hadapi gitu. Nah, terutama dengan kondisi sekarang gitu yang jurnalisnya sangat tergantung dengan kekuasaan gitu ya. Justru sekarang suara-suara komunitas itu penting, dan mereka mulai banyak, misalnya kalau di Flores ada untuk melawan apa namanya, perusahaan geothermal yang bangun di situ, kemudian ada Flores Network Documentary misalnya. Di Kupang juga ada komunitas film, di Palu ada komunitas film. Memang rata-rata komunitas film itu fokusnya bikin film, bukan karena isunya dulu, kecuali yang Flores Network Documentary. Nah, yang based on isu ini biasanya lebih kayak scatter gitu. Jadi mereka sebenarnya tidak terlalu mementingkan nomor satu di aspek sinematografinya. Iya, betul. Tapi lebih kepada bagaimana film menjadi medium untuk transformasi sosial misalnya. Iya, yang Flores itu ya seperti itu. Gitu. Jadi kita aware dengan apa persoalan di Flores aja karena ada Flores Network Documentary. Bukan lagi seseorang dari Jakarta datang ke sana gitu. Sebenarnya itu penting banget untuk dikembangkan. Jadi lokal new actor, new youth gitu. Yang kan lebih valid ya kalau mereka ya gitu. Artinya anak-anak lokal itu nggak diam itu. Ya, saya kira kalau apa ya, mimpi saya gitu ya, dan juga harapan gitu, bahwa santri-santri di pesantren itu juga diberikan kesempatan gitu kan, untuk bagaimana mereka bersama-sama membuat film, mengangkat isu-isu sehari-hari mereka gitu ya. Itu bukan tujuannya bukan dari film itu kemudian sebagai medium untuk menyebarkan nilai-nilai positif tadi, tapi proses pembuatan film itu sendiri itu bisa menjadi pembentukan karakter buat mereka. Nah, nanti saya mau tanya nih ke Mas Udin,
di sisi itu ya sebagai seorang filmmaker ya, kan itu prosesnya panjang kan. Bayangkan bikin pesantren aja film Bertahun-tahun. pesantren 4 tahun. 4 tahun. Kalau nggak sabar itu gimana? Ini kan film by riset, Iya, bukan nanti film kalau seorang nggak punya karakter kesabaran, pasti nggak jadi tuh film ya. pulang bubar. Iya ya. Pasti tiba-tiba kita bikin film seminggu. Itu kayak gimana sih, kan nggak mungkin. Artinya menurut saya pembuatan film itu sendiri sebagai satu medium pembelajaran gitu loh. Artinya kan mereka harus mikirin apa nih? Apa temanya? Bagaimana membuat naskahnya? Bagaimana syutingnya? Bagaimana editingnya? Kayak gitu. Itu yang saya maksud, bahwa film juga bisa menjadi medium mereka untuk menjadi moderat. Gitu. Menurut sendiri gimana? Oh iya, aku setuju Pak. Karena persoalan kita kan kebanyakan workshop itu produk oriented kan. Kita maunya bikin produk, makanya terus workshopnya seminggu gitu ya. Jadi 2 tahun yang lalu aku diundang untuk mendesain workshop untuk dokumenter di Indonesia oleh Kemendikbud dan Festival Film Dokumenter di sini. Itu aku bikin workshopnya itu 2 tahun. Workshop apa itu? Dokumenter. Jadi itu degree. iya, setahun pertama itu hanya pengembangan, dan itu kita ketemu 2 kali. Artinya yang ku bilang adalah kita harus lihat konteks Indonesia yang seluas ini ya, yang semuanya itu sangat Jawa sentris kan. Iya. Jadi yang ku bilang itu waktu itu yang kita butuhkan adalah sebaran pengetahuan, bukan produknya. Jadi sebaran pengetahuan artinya dalam setahun ini nih, peserta ini yang akan dipilih produksi itu nanti 5. Kita undang 10 gitu. Artinya kan ada 5 yang nggak terpilih. Tapi paling nggak ketika mereka pulang, mereka dapat ilmu gitu dalam prosesnya. Kemudian baru tahun kedua itu produksi film. Itu kan produksi itu lebih proses oriented lagi gitu, bukan produknya. Kalau kita ukur hanya produk aja, itu sebenarnya ya bukan pendidikan namanya kan, itu pabrik kan ya. Yang kita juga kan sangat instan kan orientasi. Iya, instan semuanya. Nah, hasilnya nggak akan membekas gitu. Dan media sosial saya kira juga problemnya hari ini, ketika orang-orang membuat konten kan juga instan gitu loh. Iya, itu 100% betul Pak. Makanya pesantren itu sebenarnya cocok banget karena dia ada di satu tempat dalam satu waktu sekian lama. Betul. Sebenarnya itu tinggal bagaimana membagi waktunya untuk dalam proses produksi. Itu hanya bagaimana membagi waktu aja. Dan juga meyakinkan pihak pesantren bahwa tidak akan membawa, karena mereka jangan dulu. Ya itu memang kelebihannya Ibu Nyai sih. Dunia luar kalau pesantren. Ini jangan dulu, ini terlalu ini. Tapi kalau mereka diyakinkan melalui proses, apalagi kita bisa memperlihatkan film pesantren kan. Kayaknya di salah satu toko itu ada santri yang stand up comedy ya itu. Iya. Itu sangat populer di pesantren. Bukan cuma di pesantren kita syuting ya. Itu dulu sebetulnya itu kan babakan itu kan kompleks pesantren banyak ya. Gudangnya pesantren. Dulu bahkan mereka punya kompetisi stand up comedy antar pesantren. Dan pemenangnya itu perempuan loh. Seru. Dari pesantren lain ya maksudnya. Tapi masih di babakan. Karena antar babakan ya. Antar pesantren babakan itu gitu. di Babakan Ciwaringin ya. Jadi kalau di UIN misalnya Pak Irfan kan aku suka nanya ya, ada mahasiswa baru, asalnya dari mana, Dek gitu. Dari Cirebon Kak. Oh dulu mondok di mana Babakan. Mondok di mana Babakan? Ya di mana mondoknya orang banyak gitu. Iya. Babakan itu ya isinya pesantren juga. Tapi memang santri-santri putri yang menonjol dari situ kan banyak ya Mas ya itu. Banyak karena Ibu Nyainya memberi kesempatan. Iya. Nah sebenarnya juga kan kalau ngomongin tadi santri-santri udah mulai melek soal campaign, promote, toleransi dan lain via konten yang bergerak lah itu. Kalau film mungkin terlalu advance. Sekarang kan udah banyak tuh, aku kayak pernah lihat Pak Irfan sering lihat di akun-akun Instagram itu santri pada bikin kayak short. Yang kayaknya sederhana tapi bagus aja karena asli mereka bikin sendiri. Tapi gitu. Problemnya media sosial ini karena motivasi mereka itu kan tuh viral. Jadi ini yang harus kita pikirkan dalam konteks bahwa bagaimana mereka bisa tetap istilahnya termotivasi gitu ya. Tapi juga ada values gitu, bahwa mereka punya kesadaran sebagai
agent of change, ada kesadaran agensi sosial di situ bahwa mereka jangan cuma mikirin viral dianya gitu. Atau bikin konten-konten yang lagi hits aja gitu kali. Iya, Iya. pastinya gitu. Dan juga orang harus, makanya aku bilang media literasi yang penting karena media sosial itu kan cepat banget ya. Iya. Apalagi aku pernah buka TikTok sekali aku mau pingsan. Itu kan kayak orang cepat sekali scrollingnya, itu kayak apa yang kita bikin itu sebenarnya jadi meaningless. Iya. Karena orang begitu cepatnya. Iya. Kalau misalnya mas yang menghubungi aku bilang, aku jarang membuka WhatsApp, aku nggak punya grup WhatsApp misalnya kecuali kerjaan. Karena aku udah merasa begitu rusaknya otakku karena sosial media. Jadi aku jarang buka, aku hanya komunikasiku paling baik itu hanya lewat email. Oke. Karena aku bisa buka email iya. pagi, siang, dan sore udah selesai gitu. Artinya orang yang menghubungiku itu tahu bahwa caranya kayak gini. Kalau Iya, enggak aku iya. buka handphone terus udah nggak ada kerjaan yang Iya, selesai. iya, iya. Pasti scrolling down. Scoring down. Nah, itu yang kemudian aku menyadari apa yang kita post itu sebenarnya nggak ada artinya sama sekali. Iya, iya, iya. Oh, iya. Nyaris loh aku nggak bilang bukan nggak ada. Iya, tapi Coba benar apa yang sih. kita ingat Iya dari sih. Nggak yang ada, viral nggak beberapa hari yang lalu? Ya, Nggak cuman ada. asupan endorfin sedikit aja itu. Dan itu kita jadi ketergantungan. Iya, Jadi itu yang aku loh. Sebelum tidur kita scrolling down, bangun kita scrolling down, tapi nggak ada isinya juga. Tapi kalau enggak, kita nggak bisa hidup. Ya, seru. Iya, betul. Oke, jadi poinnya adalah pentingnya media literasi tadi ya Iya. untuk Ya, itu buat anak-anak aku penting muda banget. ya gitu. Iya. Bahwa anak-anak kita hari ini gitu, terutama di pesantren ya penting banget ilmu-ilmu yang kayak gini gitu, baca, observe, Mm-mm. belajar Mm-mm. gitu. Iya. Dari satu buku, apalagi kan kalau di pesantren kan santri itu bukunya banyak sekali ya, kitab AB, kitab CD gitu, kitab kuning, kitab hijau ya Pak Irfan. Kuning aja kali. Ada hijau. Gitu. Artinya santri itu sudah punya habit yang extraordinary gitu. Mereka sebetulnya dengan dibiasakan baca kitab kuning aja harusnya di aspek-aspek keilmuan yang lainnya udah oke, tinggal di Iya. encourage tadi ya gitu. Iya. Mungkin Mas Udin next mau mengajak santri belajar lebih intensif. Kita bareng lah Kalau kolaborasi. diundang aku pasti dengan senang hati kok. Wah. Tapi POV Mas Udin sebagai bukan alumni santri kan? Bukan, aku enggak sama sekali. Dan juga ya bukan. Oke, bukan kan. Terus bikin film pesantren bertahun-tahun, POV Mas Udin sebagai orang yang nggak pernah pesantren, terus tiba-tiba harus bikin bertahun-tahun, itu ada something outstanding? Maksudnya perubahannya atau gimana? Ya, your feeling gitu. Jadi ini cerita. Tapi setelah bikin pesantren aku bilang, oke, ini sesuatu yang aku nggak pernah bayangkan. This is gitu. what Sebenarnya I'm looking for. justru iya, yang aku kemudian ngobrol sama temanku yang juga udah ATS sejak kapan ya. Yeah. Dia nonton, dia terjemahin subtitling bahasa Inggrisnya, terus kita sama-sama kayak, Wow. ya kita bukan kayak berubah sama sekali, bukan lagi terus kemudian agama adalah Iya, segalanya, iya, enggak iya. gitu ya. Tapi terus kemudian yang kita lakukan tuh ada bagian yang perlu dikritisi, Yeah. tapi yang lainnya ya orang ada orang, aku jadi percaya itu ada orang yang butuh agama ini. Yeah. Pegangan ini kalau dalam konteks film pesantren itu ibunya itu aku justru menemukan feminismenya ibunya itu tuh nggak ada hubungan dengan feminis barat dan ilmu yang dia bilang, karena prosesnya begini. Jadi ibunya kan suaminya meninggal, Yeah. terus santrinya kan karena pesantren tradisional sangat bergantung pada sosok kiai, Iya. santrinya kan udah pada Iya. boyong kan, Iya. cabut satu persatu. Dia bingung nih mau ngapain gitu. Kemudian dia kumpulin santri yang tersisa. Terus dia bilang, dia bilang gini, sekarang kita tidak bisa, intinya nggak verbatim gini ya, tapi intinya gini, kita hanya bisa bergantung pada Tuhan. Oke. Sih. Jadi nggak ada lagi sosok manusia yang kita bisa gantungi, regardless your gender gitu. Hanya ini yang bisa kita gantungi gitu. Itu common platformnya. Iya. Itu yang buatku feminisnya dia itu tuh nggak bisa didefinisikan dengan cara Yang teori manapun nggak ya. sekuler, artinya Oh, tetap berketuhanan, tetap ya itu kalau religius. diturunin, aku bisa turunin misalnya, nanti bisa di-cut kalau kepanjangan. Iya, nggak Berapa apa-apa. banyak ibu-ibu yang ada yang bunuh diri karena suaminya nggak ada. Terus kita nggak menghakimi dia. Bukan berarti tidak ada problem gitu Iya, ya. bukan tidak ada problem gitu.
Kita nggak bisa bilang Tapi nggak ada juga problem. kita tidak bisa antem kromo sinikal gitu kan. Iya. Buktinya juga banyak sekali pesantren tetap berusaha untuk committed gitu ya, dan terus menjadi pilar kemanusiaan itu Oh dengan banyak. perspektif mereka ya, seperti itu. Saya kira ini sangat menjadi pemicu untuk dinamisme ya bagi dunia pesantren itu sendiri. Oke Pak Ivan, unfortunately we are limited Ya, timing gitu. Tapi aku punya last question buat Pak Irfan itu. Tadi kan Pak Irfan bilang 99,99 ya mostly gitu. ya. Pesantren itu kan sebetulnya mengajarkan nilai-nilai moderat ya tadi gitu. Tapi kenapa kemudian nilai yang tidak moderat justru menjadi pusaran yang terlihat besar itu dan ngedistract banget gitu di lingkungan gitu. Ya, saya kira kan kita kenal betul bagaimana watak informasi ya. Misalnya news gitu ya. Good news is bad news gitu. Ya. Bad news Iya apa kan? lagi gitu. Artinya ketika kita ada puluhan ribu pesantren mengajarkan yang baik-baik ya nggak disiarkan gitu, nggak diberitakan. Tiba-tiba ada teror bom gitu ya, dan kebetulan dia berasal dari lingkungan sama, itu kemudian menjadi begitu mendominasi alam pikiran orang, diskursus, media gitu. Itu yang kemudian kenapa yang tadi itu yang moderat itu nggak muncul gitu loh. Nah tapi setelah orang sadar bahwa kelompok ekstremis seperti Al-Qaeda, ISIS ini memang mereka lihai sekali menggunakan media untuk menyebarluaskan narasi ideologi ekstremisnya. Dan bagaimana mereka memframe sedemikian rupa bahwa sikap misalnya diskriminasi, non demokratik gitu dan seterusnya itu yang ultra konservatisme itu sebagai sesuatu yang ideal gitu, sebagai suatu kebenaran di tengah ancaman globalisasi gitu. Nah makanya counter narasi atau narasi positif yang terus kita kembangkan ini untuk meng-counterbalance gitu, menjadi counterbalance agar suara-suara moderat ini jangan sampai diabaikan. Jangan sampai diabaikan dan kita harus cari cara juga untuk membuatnya semenarik mungkin. Nah di sini film. Masuk. Masuk. Bikin film lain kali ya Mas Udin tentang pesantren lagi. Iya. Iya. Iya itu nggak akan banyak hal yang bisa diangkat dari pesantren sebenarnya. Tadi kan baru POV-nya baru satu gitu ya. Pesantren Kebon Jambu Al-Islami di Cirebon gitu. Ya kan sebenarnya ada lagi-lagi itulah kehebatannya menurut aku, jadi nggak berusaha bias ya, itu kehebatannya perempuan ya. Kan ada satu pesantren yang khusus bahas lingkungan. Iya. Aku lupa nama. Itu bukan di Jogja ya? Nggak di Jogja. Oh nggak di Jogja. Sebenarnya itu aku sangat tertarik juga. Ada di Bogor juga ada. Kayaknya yang ini yang mungkin ada satu aku nemu bekas pesantren di daerah di Pakem sini di atas kali Kuning, bekas pesantren lingkungan. Aku cuma lihat gedungnya aja, ya ampun, mungkin karena dia pesantren lingkungan terus nggak laku kali ya. Iya memang agak pernah jadi satu perspektif tapi susah, ekonominya susah tumbuh. Nggak laku, nggak segmented. Iya. Gitu. Oke, terima kasih. Kita rasanya kalau ngebahas tema kita hari ini gitu, nggak akan selesai ya Mas Udin gitu. Apalagi tadi banyak banget sempalan ide yang lainnya yang bisa jadi podcast lainnya gitu. Kita podcast di episode lain kali ya gitu. Thank you for coming. Semoga ini jadi pintu awal. Kita ngobrol bareng santai kayak gini gitu, dan tetap dalam niatan promosi nilai-nilai positif, kontra narasi dan ya segala macam kebaikan dari yang sudah kita lakukan itu. Kita jumpa lagi di lain waktu. Baik, terima kasih sahabat PFP yang sudah nonton kami dari awal sampai akhir. Itulah film gitu, sesuai dengan tema kita hari ini, bisa menjadi media promosi narasi yang positif gitu. Betapa film pesantren ini telah meluluhkan stigma yang sering dan kerap terjadi di masyarakat tentang pesantren
termasuk intoleransi, diskriminasi gender, dan sederet stigma negatif lainnya. Kami dari CSRC meng-encourage teman-teman semua, sahabat-sahabat semua untuk nonton film dokumenter pesantren yang disutradarai oleh Mas Salahuddin Siregar ini. Sampai jumpa di episode podcast Pesantren for Peace lainnya. Stay tune di sosial media kami, di website kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Ambu Etun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.